warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Aspek Hukum Cyber Notari akan menjelaskan materi dengan judul Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik. Adapun materi yang akan dibahas dalam video kami yakni mengenai yang pertama, pengertian cyber notari. Yang kedua, mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik. Dan yang terakhir, mengenai tanggung jawab notaris sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengertian cyber notari. Konsep cyber notari ini banyak digunakan oleh negara-negara common law. Ada dua istilah yang dipakai dalam fenomena jasa notaris melalui internet, yakni cyber notari. Cyber notari pada awalnya merupakan gagasan American Bar Association Information Security Committee yang diperkenalkan oleh Stephen Mason, dan istilah electronic notarism yang diperkenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS atau Trade Electronic Data Interchange System. Selanjutnya, cyber berasal dari bahasa Inggris yang artinya maya atau tidak nampak. Menurut Freddy dan Lenny, cyber notari merupakan notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik. Selanjutnya, menurut Surya Jaya, cyber notari merupakan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi, misalnya komputer dan atau media elektronik lainnya, seperti telekonferensi atau video, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Selanjutnya, fungsi utama cyber notari adalah untuk mensertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik, yang mana istilah sertifikasi berasal dari kata certification yang artinya keterangan atau pengesahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sertifikasi dan tujuan sertifikasi elektronik, yang dimana menurut Emma Nurita, prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa satu produk, proses, atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, yang dimana berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Makna dari kata sertifikasi adalah notaris mempunyai kewenangan untuk disebut pihak yang bertindak sebagai certification authority atau trusted third party, sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan oleh notaris berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya. Dalam hal penerbitan sertifikat, ada andil notaris sebagai otoritas pendaftaran atau registration authority. Fungsi lainnya yaitu autentifikasi yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum yang harus dipenuhi dalam melaksanakan transaksi elektronik. Adapun tujuan dari sertifikasi elektronik, yang pertama, menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan yang kedua, sebagai suatu alat bukti bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, yang mana diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Yang dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini menjelaskan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan sertifikasi transaksi elektronik, membuat ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sebagaimana pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut, notaris mendapat kewenangan melalui kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang mendapat kewenangan langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggara sertifikat elektronik, pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara sertifikat elektronik dan atau memberikan dan
mengaudit sertifikat elektronik. Sedangkan pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, menurut ketentuan pasal 1 angka 18, sertifikat elektronik memiliki pengertian sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Hanya tanda tangan dan identitas para pihak yang terdapat dalam sertifikat elektronik. Sehingga maka dari kata mensertifikasi terkait dengan kewenangan sertifikasi yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya memiliki kewenangan untuk memastikan suatu kebenaran dari sertifikat elektronik. Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikat transaksi elektronik yang lebih jelas peraturannya yaitu terdapat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik menentukan bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, penyelenggara sertifikat elektronik dapat yang pertama melakukan sendiri pemeriksaan, yang kedua menunjuk otoritas pendaftaran atau registration authority untuk melakukan pemeriksaan, dan atau yang ketiga menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Kewenangan notaris dalam pasal ini yaitu ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran yang merupakan kewenangan delegasi dari penyelenggara sertifikat transaksi elektronik karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemohon sertifikat. Sebagai otoritas pendaftaran, notaris bertugas melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di atas berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperiksa meliputi yang pertama nama, yang kedua nomor induk kependudukan atau NIK, nomor paspor atau NPWP badan usaha, yang ketiga alamat surat elektronik, yang keempat nomor telepon, yang kelima jawaban atas pernyataan keamanan, dan yang keenam data biometrik. Selanjutnya mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi sertifikat elektronik. Dalam mensertifikasi sertifikat elektronik, notaris memiliki kewenangan untuk memastikan kebenaran dari tanda tangan elektronik. Kebenaran yang dimaksud adalah benar merupakan tanda tangan dari para pihak atau dapat dikatakan para pihak tersebutlah yang memang benar-benar memberikan tanda tangannya ke dalam sertifikat elektronik. Sehingga kebenaran dari tanda tangan tersebut dapat dijamin karena dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain. Selain mengenai kebenaran tanda tangan, notaris juga memastikan adanya kebenaran status atau identitas dari para pihak, serta memastikan kebenaran tanggal pada sertifikat elektronik tersebut. Kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh notaris terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki dua perspektif tanggung jawab, yakni yang pertama yaitu apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu apabila unsur kesalahan terjadi dari pihak pengadap, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan sertifikasi elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan sertifikat elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik di mana penandatanganan sertifikat elektronik itu dilakukan.
Pembuktian penyalahgunaan sertifikat elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik terbatas pada pembuktian bahwa sertifikat elektronik telah digunakan pada transaksi elektronik. Saya akan memaparkan mengenai tanggung jawab notaris sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Adapun 4 tanggung jawab notaris. Yang pertama, secara perdata, secara pidana, secara administrasi, dan secara kode etik. Yang pertama, tanggung jawab hukum secara perdata. Terhadap kebenaran material terhadap akte yang dibuat oleh notaris, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum karena adanya kerugian akibat perbuatan notaris, sehingga oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri tersebut. Yang kedua, tanggung jawab hukum secara pidana. Terhadap kebenaran material terhadap akta yang dibuat oleh notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, maka sanksi pidana yang dimaksudkan adalah sanksi pidana yang dikenakan jika yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum. Yang ketiga, tanggung jawab hukum secara administratif. Terhadap kebenaran material terhadap akte yang dibuat oleh notaris, pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam pembuatan akte secara administratif sebagaimana diatur dalam pasal 85 UU JN dapat dikenai sanksi berupa yang pertama, peringatan lisan, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, pemberhentian sementara, yang keempat, pemberhentian dengan hormat, dan yang terakhir, pemberhentian dengan tidak hormat. Dan yang keempat, tanggung jawab hukum berdasarkan kode etik. Terhadap kebenaran material terhadap akta yang dibuat oleh notaris, menurut Abdul Qadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ada 3 tanggung jawab. Yang pertama, notaris dituntut melakukan perbuatan akte dengan baik dan benar. Yang kedua, notaris dituntut menghasilkan akte yang bermutu. Dan yang ketiga, berdampak positif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Salam Nama Budaya, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman terkait kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik, dapat ditarik kesimpulan yakni cyber notari mempunyai fungsi utama yakni untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Berlakunya cyber notari hanya dalam kewenangan sertifikasi kegiatan transaksi antara notaris dan penghadap. Namun, hal tersebut belum dapat diimplementasikan dalam kewenangan notaris secara menyeluruh, seperti pembuatan akte. Kewenangan sertifikasi itu sendiri diberikan oleh notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, di mana notaris bertindak sebagai certification authority atau trust third party, sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan, sehingga notaris berdasarkan wewenang yang dimilikinya dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya. Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki tanggung jawab apabila produk hukum yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau based on fault of liability, yakni tanggung jawab hukum secara perdata, tanggung jawab hukum secara pidana, tanggung jawab hukum secara administratif, dan tanggung jawab hukum berdasarkan kode etik jabatan.
Oke, break. Nah. Pada pasal Yang kelima, jawaban atas tantangan Boleh orang lain. Cut.